Konten kali ini diawali oleh hembusan rokok Septa, tapi bukan rokok ilegal. Oh iya sekali. Tolong jangan. Kalau ada orang wilayah situ yang punya, boy. Kok kira rokok ilegal dari mana? Ngawur Mas Aldi. Rokok ilegal katanya semua dari tempat rokok. Oh jangan. Di Madura itu tidak ada rokok ilegal. Haram hukumnya rokok ilegal itu. Siapa yang ngomong itu? Berani-beraninya kalian ini. Banyak dari situ dikirim, Mas. Kemarin kan udah dibakar sama Pak Purbaya. Oh, ya, saya sebetulnya ada hal yang perlu kita tanggapin. Ya, satu sisi sebetulnya kan yang dibakar tuh hampir jutaan batang gitu ya. Iya. Kalau itu kita usahakan dapat cukai, ya, batang cukai atau pita cukai, artinya berizin itu, sebetulnya negara juga bisa pendapatannya tinggi gitu loh. Cuma sayangnya langsung dibakar. Seandainya masih ditahan untuk diusahakan, gitu kan? Ya itulah jadi pertanyaan. Tapi masalahnya kan susahnya mencari pemilik. Iya. Begitu. Tapi Mas, Sim, yakin nggak kok itu sekalian dibakar? Ya enggak lah, pastinya dibakar sesuai prosedur lah. Sesuai prosedur, Ya, bakar itu. Merokok itu Tapi kan bakar ini, itu bukan ilegal Gus Melki sebenarnya. Lupa nggak ditaruh cukai. Lupa nggak ditempel juga. Ya bukan lupa ditaruh di cukai sebetulnya. Apa? Apa ya sebetulnya kan kalau mau kita ukur ya sebetulnya, kalau kita mau ukur kan sejatinya orang itu tidak bisa mencapai pita cukai yang mahal. Memang harga cukai rokok hari ini tidak naik. Dari 2026 dipastikan tidak naik teman-teman cukai rokok itu. Masih di 50. Masih di sekian yang pokoknya harga yang sekarang gitu kan. 50-an lah ya. Tetapi begini, kalau harga yang sekarang harusnya kita harus ada kritik. Misal SKM-nya, sigaret kretek mesinnya itu harganya ya, misalnya golongan ketiga itu. Golongan ketiga itu biasanya sering dipakai oleh industri-industri IKM di berbagai daerah. Cuma kalau pitanya cukainya mahal, masih harganya mahal, susah diakses. Nanti betul. jualnya terlalu mahal ya. Betul. Ada masalah lain Mas Hasim, Mas Septa. Soal kuota, misalnya kuota berapa sih yang disediakan oleh Bea Cukai untuk SKM 3? Kalau kuotanya sedikit, sedangkan produsennya banyak, kan artinya ada orang-orang atau industri IKM yang dapat dan sebagian tidak dapat. Sedangkan kan mereka harus produksi terus, ya kan? Nah ini kan jadi persoalan. Mestinya harusnya cukainya dipermurah, ya kan? Cukai dipermurah, kuotanya diperbesar. Oh jadi apa namanya kesulitan industri rokok menengah ke bawah hari ini itu ya selain harga cukai yang tinggi ya, kuotanya kecil ya. Asumsinya adalah sederhana logikanya itu. Kalau murah kan IKM bisa mencoba untuk membeli. Dengan demikian mereka tidak ilegal. Dengan lambat laun mereka terbiasa menggunakan pita cukai rokok yang sah berdasarkan ketentuan hukum. Tapi masalahnya ini kan belum dicoba. Asalkan sudah banyak ide-ide semacam ini, kalau mau dicoba ya monggo gitu kan. Cuma tafsirannya sering berbeda begitu Mas Septa. Tapi memang rokok-rokok ilegal kan banyak di daerah ini kan. Daerah mana? Meksiko City. Oh, di mana itu? Itu arah timur. Enggak, jadi begini Mas. Yang sering salah orang bilang bahwa di Madura, saya pertegas ya, karena berita itu selalu menyasar titiknya di koordinat Madura. Jujur, kita harus melihat bahwa selama ini kita menjadi objek penyerapan. Madura itu menjadi objek penyerapan pajak dari industri-industri tembakau maupun rokok, ya kan? Kenapa? Kalau lihat tembakau yang dipakai industri utama seperti inisial J, inisial G, ya kan, inisial S, ya pabrik-pabrik besar di Indonesia yang berlokasi baik di kota K, kota S atau kota K Jawa Tengah, ya kan? Ini yang tadi S. Iya, jadi mereka itu rata-rata memang juga sebagian besar ngambil kuantiti tembakau yang diuntung, ya tembakau yang dari Madura. Artinya begini Mas Hasim, itu kan menjadi objek serapan. Ya. Kan Madura itu petani gitu. Jadi ada yang unik di Madura itu Mas Hasim, Mas Septa.
Mereka ini atau Madura ini seperti sudah dikutuk menjadi produsen tembakau. Hanya produsen tembakaunya aja. Dikutuk dalam hal yang baik. Karena kalau menanam sesuatu di Madura hampir sulit. Karena Panas, cuaca. Air, Memang iya, sebagian nanam padi bisa, tapi jujur ya, walaupun sebagian besar ada juga nelayan, tapi pertanian itu adalah jantung utama masyarakat Madura. Oh. Gitu loh. Kalau selama ini mereka hanya dijadikan sebagai objek untuk ngambil barang, dalam artian membeli tembakau, kapan Madura jadi subjek? Iya. Ya, sebagai produsen. Betul. rokok, ya. Sebagai produsen rokok gitu. Bukan hanya ya, memasok tembakau Memasok. aja. Betul sekali. Jadi kalau kita pikir ada hal yang sering keliru dipahamin gitu loh. Maka saya bilang istilah dikutuk dengan hal yang baik. Kalau kita pikir balik loh, kalau Madura selalu dituduh biang keladi, ya kita juga harus melihat posisi yang baik bahwa Madura selama ini jadi objek. Jadi Nah. objek untuk ini ya, untuk industri rokok besar ya. Nah, betul. Betul. Itu. Oh iya. Nah, emang berarti solusinya kalau menurut Mas Melki ditambah kuotanya, dipermurah harganya gitu ya. Saranku sih untuk sementara logika sederhana, tapi itu kan masih saran kecil ya, sederhana Ya, dalam tahap itu. Tapi tahap besarnya adalah bagaimana Madura itu menjadi subjek. Subjek dalam artian mereka adalah masyarakat yang gemah ripah lojinawenya adalah bertani tembakau, gitu loh. Betul. Kita maunya begitu gitu. Kok kita? Kok jadi kan kita ya? Mas kan Iya. orang Seharusnya ngomong iya, seharusnya ngomong kami kan. Mas Melki. Ya, waduh Iya. aja. Kita kayak Waduh, ikut. kita udah ikut. Iya. Tapi ngomong-ngomong Iya. Mas, ini alam terbuka, Hah. ya kan? Udah ada tulisan dilarang merokok. Nasib malah tidak merokok. Kenapa nggak ngerokok aku? Udah Iya, biasa karena ada sebagian yang tatap etikanya itu selalu tergantung dengan tatap keluarganya. Ada yang sebagian tertahan oleh aturan-aturan sempit ya. Kalau di kantor ada tulisan dilarang merokok, malah Iya, ada sebagian seperti Iya, itu. ada yang gitu, tapi bukan aku kan. Oh berarti itu ya Mas Iya, ya? harus begitu karena Rokok, Mas, ya? emang ini kan Mas ya. Kadang tuh beberapa orang yang nggak setuju dengan industri rokok itu kan menganggap udahlah rokok itu dihilangkan gitu kan. Tapi kan mereka nggak tahu tuh Mas Gali kalau orang Madura, Yes, orang betul, Tapak Kuda betul. itu memang dari dulu ya ya apalagi alam mereka juga hanya mungkin bisa untuk ini aja tembakau aja. Terus gimana orang mau disuruh apa kalau misalkan nggak bertani tembakau gitu Mas Oke. Gali. Aku sih sederhana aja Mas. Ya. Jadi Pak Menteri baru kita itu, Pak Purbaya itu bagus. Oh boy. Ketika dia dapat tekanan, kenapa tidak menaikkan pajak cukai di 2026? Dia dapat karangan bunga hampir ratusan di depan Menteri Keuangan itu, kantornya itu. Oh iya, ada yang kontra, ada Betul, yang ada yang dukung juga bahkan ya. kontra sekali kebijakan itu. Iya. Dari bentuk karangan bunga yang banyak teman-teman. Ada ini dari petani Jember. Iya, Ini mendukung. mendukung sekali. Dan itu kayaknya elok juga gitu loh kalau kita lihat sebagai ini. Karena statementnya Pak Purbaya itu menarik gitu loh. Ya kalau kamu ingin sehat, mendorong sehat, rokoknya dibabat, kasih solusi lapangan pekerjaan sekalian. Nah itu makanya membuat Pak Purbaya hari ini itu nggak mau menaikkan cukai rokok itu kan dia nggak mau membunuh industri rokok kan Mas Melki, karena industri yang lain yang bisa menyerap tenaga kerja itu masih belum tersedia kan kata dia. Betul, Bahkan dia kan betul, bilang betul. ini sekarang cukai rokok 57%. Oh iya, oh Fir'on kan? Fir'on katanya. Iya. Ini sebatang rokok ini bisa menghidupkan ini boy. Iya, Ya, karena rokok, iya itu makanya 57% itu bagi Pak Purbaya memberatkan dan memang ada upaya untuk menghilangkan industri rokok kan Mas Melki. Cuma pertanyaannya kemudian dari Pak Purbaya itu kan kita punya nggak industri lain tuh yang bisa menyerap tenaga kerja selain rokok itu ketika rokok dihilangkan itu kan yang susah hari ini. ya harus kita pikirkan bersama juga. Harus dipikirkan bersama. Jadi gini, kalau soal rokok ilegal misalnya, rokok ilegal, saya mengalami karena orang tua saya juga adalah petani tembakau. Saya juga mengalami peristiwa sebagian waktu dari hidup saya ini juga bertani tembakau. Artinya juga ikut menanam, merawat dalam hal ini sampai kemudian ikut memanen dan kering dan akhirnya siap dijual. Saya ikut proses itu. Dalam artian mungkin hari ini hidup saya tidak ikut itu, fase itu, tapi di masa remaja saya ikuti itu. Jadi saya kalau kita lihat betapa rumitnya harga tembakau mulai dari rendah
rendah, sedang, rendah lagi, kadang mahal, kadang jatuh kembali. Anda tahu teman-teman, yang Anda banyak tidak tahu bahwa tembakau di Madura hari ini sudah mendapatkan harga yang baik sekali. Mereka adalah pengusaha pembeli rokok lokal. Itu ya. Mereka tahu nasib-nasib petani, mereka dihargai jerih petaninya. Bahkan salah satu pengusaha atau pembeli rokok yang notabene adalah orang kaya di situ, orang lokal di situ, bahkan pernah berujar bahwa terserah kualitas rokoknya, tembakonya jelek atau tidak, kita harus beli. Artinya ada kesan bahwa ini bukan soal benda mati yang kering. Ini adalah soal nasib hidup yang ditanam selama 3 bulan dengan jerih payah, perhatian setiap hari mulai dari pagi sampai sore, kemudian tidak dihargai. Nah, ini jadi persoalan Mas Hasim. Mohon dipertimbangkan itu. Dipertimbangkan memang. Karena emang ya kalau misalkan teman-teman orang-orang yang nggak pernah hidup bersama dengan orang Madura di Pulau Madura, nggak tahu Mas Melki kondisinya bagaimana kan. Nah, Bahwa itu sering salah. Nggak semudah kemudian orang dari petani tembakau disuruh tanam cabai kan. Karena emang alamnya Beda. hanya bisa digunakan untuk menanam tembakau. Itu kan rekayasa sosialnya kan perlu dipikirkan secara matang. Dan apalagi ketika nggak ada ini industri lain yang bisa mewadahi tenaga kerja ini. Betul. Hilangkan pengangguran di mana-mana. Nah, itu kan agak rumit juga. Jadi kalau kalian tanya ke saya gitu, berapa sih jumlah orang Madura hari ini? Saya tidak lihat data pasti dari BPS ya. Iya. Tapi kalau kita lihat dari berdasarkan data asli dengan yang tinggal sama yang berdiaspora. Berdiaspora ya. Iya. Ya karena kalau kita pakai bahasa ilmiah sedikit lah. Artinya orang Madura itu kalau dijumlahkan, kalau berdasarkan jumlah, ya sekitaran yang paling 4 juta sampai sekian lah. Yang tinggal di Madura hari ini mungkin itu 2 juta sekian. Selebihnya itu merantau ya. Itu ada yang buka warung Madura, sate dan sebagainya. Ada yang jadi TKI, ya kan, TKW dan sebagainya. Kalau kita lihat bagaimana orang Madura bekerja, coba bayangkan teman-teman, bayangkan ini, coba kita pikirkan baik-baik. Kita ini akan sama dengan nasib beberapa provinsi yang lain. Bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Madura itu notabene adalah modal usaha sendiri. Iya Mas ya. Modal usaha sendiri. Saya ulangi lagi, modal usaha sendiri. Ya, harus ada penekanan. Dan itu juga dirasakan sebagian masyarakat di Indonesia. Jadi kalau ada tuduhan, ada penekanan, ada atensi yang buruk Mas Hasim Mas Septa, seringkali dilebih-lebihkan. Pada kenyataannya lebih rumit yang dibayangkan. Nah begitu. Ini keluh kesah orang Madura langsung. Langsung ini keluh kesah orang Madura. Itu kan. Terasa sekali ini.